Dalam beberapa hari terakhir, Amerika Serikat telah mengalami serangkaian peristiwa luar biasa yang membuat banyak orang sangat gelisah. Tidak ada peringatan yang jelas, tidak ada sirene darurat, dan tidak ada satu penjelasan pun yang dapat memahami apa yang sedang terjadi. Orang-orang hanya mulai menyadari bahwa sesuatu di sekitar mereka telah berubah secara diam-diam, namun dengan cara yang mengkhawatirkan. Cuaca menjadi tidak dapat diprediksi. Tanah di bawah kota-kota mulai runtuh, dan sungai-sungai menunjukkan tanda-tanda kematian alih-alih kehidupan. Setiap peristiwa secara terpisah mungkin dianggap sebagai insiden langka, tetapi ketika terjadi hampir bersamaan, rasa gelisah yang semakin meningkat menyebar ke seluruh negeri. Ketika tatanan alam tidak lagi berperilaku seperti yang diharapkan, orang-orang dipaksa untuk menghadapi pertanyaan yang sulit. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Sepanjang malam, Amerika terbangan dengan pemandangan yang terasa aneh dan asing. Ketika orang-orang membuka pintu rumah mereka pagi itu, tidak ada angin kencang, tidak ada tanda-tanda badai yang baru saja berlalu. Namun di hadapan mereka terbentang dunia yang seolah membeku dalam waktu. Danau-danau yang dulunya tampak tenang dan tidak berbahaya, kini mengeras seperti batu. Permukaannya memantulkan cahaya dingin dan tak bernyawa. Jalan raya retak dengan patahan panjang. Di banyak tempat, aspal terkelupas dan hancur berkeping-keping akibat guncangan suhu yang tiba-tiba. Perjalanan menjadi hampir mustahil. Lalu lintas terhenti, dan ribuan orang mendapati diri mereka terdampar. Di seluruh lingkungan perumahan, ketakutan menyebar dengan tenang namun intens. Orang-orang berkumpul di trotoar, berbicara dengan suara cemas. Mata mereka tertuju pada jalanan yang tertutup es, seolah mencari penjelasan. Ponsel berdering tanpa henti dengan gambar dan pesan yang dikirim ke seluruh negeri. Namun, tidak ada yang memiliki jawaban yang jelas tentang apa yang baru saja terjadi. Banyak yang mulai khawatir tentang jaringan listrik, pasokan air, dan sistem pemanas. Takut bahwa satu kegagalan saja dapat membahayakan nyawa mereka. Rasa aman yang dulunya dianggap sebagai segala sesuatu yang tadinya terasa asing, tiba-tiba terasa rapuh, bahkan hilang. Lebih mengkhawatirkan daripada dinginnya sendiri adalah perasaan bahwa dunia telah berubah terlalu cepat. Dalam rentang waktu satu malam, apa yang dulunya terasa familiar telah menjadi rentan dan tidak pasti. Ketika alam dapat membalikan tatanannya sendiri secara tiba-tiba, orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya peristiwa cuaca langka atau pertanda sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi? Sebuah peringatan bahwa umat manusia telah terlalu lama mengabaikannya. Bumi berbalik melawan kita. Lubang-lubang raksasa di jantung kota. Tidak lama setelah gangguan cuaca ekstrim, ancaman lain muncul, menjerumuskan masyarakat di seluruh Amerika Serikat ke dalam ketakutan. Lubang-lubang besar mulai muncul tanpa peringatan di beberapa kota, khususnya di Orlando, Florida, dan Houston, Texas. Insiden ini terjadi tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Saksi mata melaporkan mendengar suara gemuruh yang dalam dari bawah tanah sebelum trotoar runtuh dalam hitungan detik, membentuk lubang-lubang gelap yang menganga dan menelan segala sesuatu di sekitarnya. Rumah, kendaraan, dan pohon lenyap di depan mata para penonton yang terkejut. Kepanikan dengan cepat melanda daerah yang terkena dampak, terutama ketika beberapa lubang runtuhan terbakar, melepaskan awan gas tebal dengan bau tajam yang menyesakan. Karena takut akan ledakan dan keruntuhan lebih lanjut, pihak berwenang menutup lokasi tersebut dan memerintahkan evakuasi segera bagi penduduk di dekatnya. Keluarga-keluarga meninggalkan rumah mereka dalam keadaan syok, takut tanah di bawah mereka dapat runtuh kapan saja. Jalan-jalan ditutup, lalu lintas terhenti, kehidupan sehari-hari dan operasi bisnis terganggu, dan kerumunan orang berkumpul di kejauhan, menyaksikan dengan cemas dan bertanya-tanya apakah mereka akan menjadi korban selanjutnya. Menurut para pejabat dan ilmuwan, penyebabnya awalnya diyakini melibatkan saluran air bawah tanah atau kantong gas yang terperangkap lama di bawah permukaan. Ketika tanah di atasnya menjadi berongga atau tidak stabil, tanah tersebut dapat tiba-tiba runtuh, membentuk lubang runtuhan yang sangat berbahaya. Namun, penjelasan ini tidak banyak meredakan kekhawatiran publik. Frekuensi dan penyebaran cepat peristiwa ini di berbagai lokasi telah menimbulkan kekhawatiran yang lebih dalam tentang stabilitas tanah perkotaan itu sendiri. Bagi banyak orang, ketakutan itu bukan lagi hanya tentang kerusakan properti, tetapi tentang kesadaran yang meresahkan bahwa bahkan bumi di bawah kaki mereka, yang dulunya dianggap sebagai fondasi paling kokoh, mungkin tidak lagi aman. Beberapa orang mulai mengingat peringatan kuno yang tercatat dalam Alkitab.
Dalam kitab suci, tanah bukan hanya tempat tinggal manusia, itu adalah fondasi yang didirikan oleh Tuhan untuk menegakkan ketertiban di dunia. Ketika fondasi itu bergetar, seringkali digambarkan sebagai peringatan bagi manusia. Yesus berbicara tentang saat-saat ketika bumi akan bergoncang di banyak tempat dan orang-orang akan dipenuhi rasa takut akan bencana yang akan datang. Lubang runtuhan yang terbuka di lingkungan perumahan yang mampu menelan rumah dan jalanan secara keseluruhan telah membuat banyak orang bertanya, apakah ini hanya peristiwa cuaca langka atau pertanda sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi? Sebuah peringatan bahwa umat manusia telah terlalu lama mengabaikannya. Sungai berubah menjadi merah ketika sumber kehidupan menjadi tanda peringatan. Setelah banjir besar baru-baru ini, penduduk di hilir sungai terkejut menemukan bahwa air telah berubah warna dengan cara yang sulit dijelaskan. Alih-alih warna coklat keruh biasanya, sungai telah berubah menjadi merah tua yang meresahkan di sepanjang bentangan yang panjang. Dari jarak jauh, permukaan air tampak seperti darah dan melepaskan bau busuk yang menyengat ke udara. Dalam beberapa jam, ikan-ikan mati tak terhitung mengambang ke permukaan dan terdampar di tepi sungai. Kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar secara total terganggu. Banyak warga melaporkan bahwa mereka tidak lagi dapat menggunakan air dan bahkan takut mendekatinya karena khawatir akan kesehatan mereka. Gambar sungai merah dan kematian massal menyebar dengan cepat di media sosial, meningkatkan ketakutan publik. Beberapa orang menyatakan kekhawatiran bahwa ini bukan sekadar polusi lingkungan, tetapi pertanda bencana yang lebih besar yang mulai terjadi. Bagi mereka yang familiar dengan kisah-kisah Alkitab, pemandangan air yang berubah menjadi merah membangkitkan ingatan akan wabah yang digambarkan dalam kitab suci, ketika sungai-sungai berubah menjadi darah sebagai peringatan yang kuat. Paralel ini telah membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah peristiwa ini hanyalah kebetulan atau sesuatu yang lebih? Para ilmuwan menjelaskan bahwa warna merah tersebut mungkin disebabkan oleh pertumbuhan alga merah setelah banjir yang dikombinasikan dengan sejumlah besar limpasan kimia dan limbah yang tersapu ke sungai. Hal ini sangat menurunkan kualitas air. Polusi dan ketidakseimbangan ekologis dapat mengakibatkan kematian massal ikan dan kehidupan akuatik. Namun bahkan dengan penjelasan ilmiah, rasa takut tetap ada, karena insiden serupa muncul lebih sering dan dengan tingkat keparahan yang meningkat. Dalam Alkitab, wabah bukan hanya tindakan penghakiman, tetapi juga seruan untuk refleksi, kesempatan bagi umat manusia untuk memeriksa jalan hidupnya dan membangun kembali dengan bijaksana. Sebuah sungai yang dulunya merupakan sumber kehidupan berubah menjadi simbol kematian, berfungsi sebagai pengingat bahwa alam tidak dapat dieksploitasi tanpa batas. Ketika air berubah warna, ekosistem runtuh, dan bau polusi menyebar, pertanyaannya melampaui sains. Ini menjadi pertanyaan moral. Apakah ini hanya kecelakaan lingkungan setelah banjir, atau peringatan bahwa kekuatan yang menopang kehidupan justru berbalik melawan kita karena umat manusia telah lama mengabaikan batasan yang telah ditetapkan? Setelah semua yang telah terjadi, lanskap yang membeku, tanah yang runtuh, air yang tak bernyawa, kemunculan tiba-tiba di langit ini terasa berbeda. Bukan destruktif, bukan kacau, tetapi disengaja. Dan kemudian, sama tenangnya dengan kemunculannya, cahaya itu memudar. Langit kembali normal. Tidak ada pengumuman yang menyusul, tidak ada penjelasan yang diberikan. Yang tersisa adalah pertanyaan yang tidak dapat dihilangkan oleh banyak orang. Jika ini hanyalah kebetulan, mengapa semuanya terjadi dalam urutan ini? Mengapa semuanya berujung pada simbol yang sangat terkait dengan iman dan peringatan? Bagi sebagian orang, itu hanyalah fenomena atmosfer. Bagi yang lain, itu terasa seperti momen belas kasihan, jeda, tanda, undangan terakhir untuk merenung. Saat tanda-tanda aneh ini terus muncul di seluruh Amerika Serikat, badai dahsyat, makhluk aneh, awan berbentuk misterius, dan benda-benda kuno, pola yang berbeda mulai muncul. Pola ini tidak ditemukan di alam itu sendiri, tetapi dalam cara orang merespons. Alih-alih melambat atau menjadi lebih waspada, sebagian besar masyarakat tampaknya semakin tenggelam dalam gangguan. Negara ini menghadapi cuaca abnormal, fenomena yang tidak dapat dijelaskan, dan momen-momen yang membuat para ilmuwan dan orang-orang beriman gelisah.
Namun respons kolektif tetap tenang secara mengejutkan. Pesta terus berlanjut, kehidupan malam tetap semarak. Orang-orang menelusuri ponsel mereka, tertawa melihat Mimi, dan berdebat tentang hal-hal sepele. Sementara dunia di sekitar mereka berubah dengan cara yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Ketidakpedulian tenang ini menggemakan sesuatu yang kuno. Dalam Matius 24 ayat 37, Yesus memperingatkan bahwa hari-hari terakhir akan menyerupai zaman Nuh, suatu masa ketika dunia diperingatkan, namun tidak seorang pun memperhatikannya. Orang-orang makan, minum, merayakan dan hidup seolah-olah hari esok terjamin. Mereka melihat bahaya mendekat, namun meyakinkan diri sendiri bahwa itu akan berlalu. Dan ketika saat terakhir tiba, itu datang pada dunia yang sama sekali tidak siap. Saat ini, persamaannya sulit diabaikan. Bahkan ketika tornado bergerak dalam sinkronisasi yang hampir sempurna, badai berperilaku tidak terduga dan lautan mengungkapkan makhluk-makhluk aneh. Banyak orang tetap tidak terpengaruh dan dengan cepat kembali ke rutinitas sehari-hari. Video tentang peristiwa-peristiwa yang tidak biasa menjadi tren sebentar, hanya untuk digantikan oleh tarian, lelucon, dan berita selebriti. Budaya yang dibanjiri informasi telah menjadi mati rasa, tidak mampu merasakan bobot tanda-tanda yang terungkap di hadapannya. Psikolog menyebut ini kelelahan bencana. Kitab suci menggunakan kata lain, kelupaan. Dunia yang terlalu sibuk untuk mengenali apa yang coba dikomunikasikan oleh ciptaan itu sendiri. Perayaan bukanlah masalahnya. Perayaan di hadapan peringatanlah yang menjadi berbahaya. Nuh memperingatkan generasinya ketika mereka membangun rumah, merencanakan pernikahan dan berdansa sepanjang malam. Dia berbicara, tetapi dunia memilih kebisingan daripada mendengarkan. Alkitab menggambarkan masyarakat yang begitu tenggelam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak dapat membayangkan titik balik yang tiba-tiba. Dan ketika hujan terakhir turun, sudah terlambat untuk merespons. Lihatlah sekeliling hari ini dan kesamaannya ada di mana-mana. Bencana alam terjadi, namun pantai tetap ramai. Tanda-tanda aneh muncul di langit, namun kehidupan malam semakin ramai. Peringatan bergema melalui berita, tetapi tanggapannya adalah tawa, sarkasme, atau penolakan. Ketakutan bukanlah yang mengatur masyarakat. Gangguan adalah hal yang umum terjadi. Zaman Nuh tidak hanya didefinisikan oleh kekerasan atau korupsi, tetapi oleh dunia yang tertidur ketika seharusnya terjaga. Dunia yang tidak menyadari betapa dekatnya perubahan itu sebenarnya. Banyak orang sekarang melihat tidur yang sama menyelimuti zaman kita sendiri. Ketika alam bergerak dengan cara yang menentang hukum yang telah ditetapkan, ketika tanda-tanda muncul secara bersamaan di banyak tempat, ketika peringatan kuno mulai terbentuk dan masyarakat merespons dengan ketidakpedulian, sebuah pertanyaan yang menyedihkan muncul. Apakah kita mengulangi sejarah? Sepanjang sejarah, tanda-tanda individual telah muncul. Badai, cahaya aneh, makhluk-makhluk luar biasa, suara-suara yang tak dapat dijelaskan. Namun jarang sekali, atau bahkan tidak pernah begitu banyak fenomena berbeda berkumpul dalam musim yang sama dan di negara yang sama seperti sekarang. Apa yang telah disaksikan Amerika Serikat dalam beberapa minggu terakhir tidak menyerupai keanehan yang terisolasi. Lebih terlihat seperti potongan-potongan dari pola yang lebih besar yang perlahan-lahan terlihat. Badai berperilaku di luar norma meteorologi. Makhluk-makhluk muncul dari kedalaman saat awan membentuk bentuk-bentuk yang tidak biasa di langit. Benda-benda kuno muncul dari gurun pasir, sementara tornado bergerak dengan simetri yang mencolok. Gambar-gambar di dalam badai, bentuk-bentuk di langit, tanda-tanda di laut, dan gema di dalam masyarakat. Semuanya terungkap sekaligus. Awalnya tenang, kemudian semakin sulit untuk diabaikan. Menurut kitab suci, konvergensi banyak tanda dalam waktu singkat bukanlah suatu kebetulan. Yesus sendiri memperingatkan tentang musim mendatang ketika berbagai alam ciptaan, daratan, langit, laut, dan bahkan perilaku manusia akan beresonansi bersama, seperti instrumen dalam satu simfoni. Tidak memainkan nada yang sama, tetapi bermain pada saat yang sama. Waktu itulah yang memberi mereka makna. Dalam Matius 24, Yesus memberikan kerangka kerja. Ketika kamu melihat semua hal ini, ketahuilah bahwa itu sudah dekat, tepat di depan pintu. Bukan satu tanda, bukan satu desas-desus, bukan satu peristiwa pun, tetapi semua hal ini bertemu, bersinkronisasi dan semakin intensif.
Nubuat tidak diberikan untuk menyebarkan keputusasaan. Tujuannya adalah untuk membangkitkan harapan yang berlandaskan kebenaran. Kedatangan kembali Yesus Kristus melambangkan pemulihan bukan kehancuran. Namun harapan tidak menghilangkan tanggung jawab. Kitab suci berulang kali menyerukan orang untuk bersiap dengan mengubah cara hidup mereka saat ini. Kesiapan sejati diungkapkan melalui ketaatan, iman, dan ketekunan. Memahami nubuat juga memerlukan pengenalan pola, bukan hanya peristiwa yang terisolasi. Kemerosotan moral, apatis spiritual, dan penolakan kebenaran sering mendahului krisis material dan sosial. Ketidakstabilan sosial mencerminkan gangguan spiritual yang lebih dalam. Ketika umat manusia berpaling dari bimbingan Tuhan, konsekuensinya pasti akan terjadi. Pola-pola ini telah berulang sepanjang sejarah dan semakin intensif seiring mendekatnya hari-hari terakhir. Alkitab menjelaskan bahwa persiapan sejati bermula dari dalam. Kesiapan eksternal tanpa transformasi batin tidak cukup. Yesus memperingatkan bahwa banyak orang akan mengaku beriman, tetapi tidak memiliki ketaatan yang tulus. Kesiapan tidak diukur dari penampilan religius lahiriah, tetapi dari karakter yang telah diubah. Iman yang tidak menghasilkan perubahan adalah iman yang tidak lengkap. Memahami zaman juga memerlukan penolakan terhadap spekulasi yang didorong oleh rasa takut. Kitab suci tidak mendorong kepanikan atau obsesi terhadap tanggal dan jangka waktu. Namun kitab suci menyerukan kesetiaan yang teguh. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk tetap waspada, bukan cemas. Kewaspadaan sejati menghasilkan keyakinan yang berakar pada kuasa sovereign Allah, bukan rasa takut. Pada akhirnya, tanda-tanda zaman menghadirkan pilihan. Setiap orang harus memutuskan apakah akan mengabaikan peringatan atau meresponsnya. Allah tidak memaksa pertobatan, Dia mengundangnya. Ketika tanda-tanda menjadi semakin jelas, alasan pun hilang. Mereka yang tetap waspada dan berdoa tidak akan lengah, terlepas dari kapan eventualitas itu terjadi. Oleh karena itu, pesan nubuat bersifat mendesak dan penuh harapan. Pesan itu memperingatkan tentang konsekuensi sekaligus menawarkan pemulihan. Pesan itu mengungkap bahaya sekaligus memberikan arahan. Mengenali tanda-tanda zaman bukanlah tentang memprediksi masa depan, tetapi tentang hidup setia di masa kini. Kitab suci meyakinkan bahwa mereka yang merespons dengan bijaksana tidak akan dikalahkan oleh peristiwa-peristiwa. Mereka akan berdiri teguh, dibimbing oleh kebenaran dan bukan oleh rasa takut. Seiring tanda-tanda semakin jelas, seruan tetap sama. Tetap waspada, tetap setia dan persiapkan hatimu. Terima kasih, jangan lupa subscribe ke Cross Screen Channel untuk mendapatkan informasi terbaru.